Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih bedanya binary option sama digital option. Ikuti terus videonya dan jangan skip videonya. Mau ikut turnamen di FB Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nanti bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapatin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke? Oke teman-teman, di video kali ini kita mau ngebahas apa sih digital option itu dan apa sih bedanya antara binary option dan digital option, dan apa sih yang dan mana sih yang lebih menguntungkan ya antara binary option dan digital option. Oke, kita kupas satu persatu dulu. Sebelum masuk ke digital option, saya mau refresh lagi tentang binary option. Jadi binary option itu kan seperti yang sudah dilihat di video sebelumnya. Binary option adalah soal trading perkembangan dari forex, dimana kalau forex itu jual beli mata uang, binary option juga menggunakan grafik forex, tapi yang diperjualbelikan atau yang dijualbelikan adalah pergerakan dari mata uang tersebut. Jadi kalau misalnya kita lebih ke memprediksi teman-teman untuk pergerakan harga, bukan mata uangnya ya teman-teman ya. Oke. Dan aspek-aspek yang ada di binary option adalah waktu kadaluarsa, ini yang garis merah, waktu kadaluarsa, serta kita bisa setting waktu kadaluarsanya. Habis itu ada nilai kapital. Nilai kapital itu adalah nilai yang kita gunakan, angka yang kita gunakan dari saldo ini untuk kita open posisi, teman-teman. Dan ini adalah profit. Profit ini adalah red payout ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman profit, teman-teman mendapatkan perkalian antara capital dan si red payout-nya. Contoh misalnya $1, di sini angka red payout-nya itu 94%, maka untungan teman-teman adalah $0,94 karena 90% dari $1-nya, seperti itu teman-teman. Oke, nah ketika teman-teman loss, teman-teman yang hilang bukan 0,94 tetapi angka $1-nya. Prediksi yang dilakukan atau yang diperjualbelikan, kita bisa pencet higher, low atau lower di sini, pencet higher atau lower. Dan ketika titik yang saat ini yang garis orange, tempat kita mengklik misalnya contoh kita klik higher di sini misalnya, nah tadi kita sudah di titik 13.2005 teman-teman. Nah ketika harga sampai waktu ini berakhir ada di atas dari titik kita open posisi, maka kita profit. Atau apabila seperti ini kondisinya nanti sampai habis akan seperti ini, dia di bawah titik kita tadi buy atau kita prediksi higher, maka kita loss sehingga kita kehilangan yang namanya $1 ini teman-teman. Oke, jadi itu adalah aspek-aspek dari binary option. Oke, sekarang saya mau move. Di sini ada digital. Di binary option ini ada menu lagi, selain binary ada digital. Dan ini binary option yang seperti kita buka sekarang ini, yang dari kemarin kita tradingkan. Dan ini ada digital option teman-teman, dengan mata uang sama semuanya. Oke. Nah, oke, saya bahas sekarang digital option. Digital option itu apa sih? Oke, digital option itu adalah perkembangan dari binary option ya teman-teman ya. Ya gitu teman-teman. Jadi semuanya hampir sama dengan binary option. Dari
kita masalah waktu kadaluarsa, waktu kadaluarsa maksudnya. Jadi kita trading berdasarkan waktu kadaluarsa, oke. Nah, tapi yang membedakan di sini waktunya tidak sebanyak yang ada di binary option. Di sini hanya bisa kita bisa memprediksi atau kita bisa open posisi 1 menit, 5 menit, dan 15 menit ya teman-teman ya. Oke, untuk nilai kapital dan rate payoutnya itu sama seperti binary option ketentuannya teman-teman ya. Untuk cara menjual dan cara membelinya, hasil profit dan lossnya itu sama teman-teman ya. Oke, yang membedakan di sini selain waktu adalah hasil profitnya teman-teman. Profit di digital option itu bisa mencapai 900% ya teman-teman ya. Contoh, misalnya teman-teman punya kapital $1 dan teman-teman akhirnya bisa mendapatkan 900% untuk nilai payoutnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan $9 nanti keuntungannya teman-teman, seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah permainan dari strike price ya teman-teman ya, harga kesepakatan. Kalau tadi kita di binary option adalah kita hanya bisa higher and lower atau call put atau buy sell. Di sini kita punya menu yang namanya strike price, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah harga kesepakatan. Teman-teman bisa melakukan harga kesepakatan di sini, dan setiap harga kesepakatan itu mempunyai nilai profit yang berbeda-beda. Contoh, hal ini adalah normal, jadi profit untuk buy dan sell-nya itu adalah 87% ya teman-teman ya, kalau kita ikutin harga dari si grafik yang berjalan ini, nilai yang ada pada detik ini, saat ini. Tapi kita bisa setting ke sini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini bisa memprediksi bahwa di sini oke, saya buy di sini. Ini teman-teman akan open posisinya bukan di harga normalnya, harga saat ini teman-teman, tapi teman-teman di harga kesepakatan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan profit yang lebih dari si harga ini teman-teman, gitu. Oke, kita bisa lihat. Tuh teman-teman ya. Nah, kalau misalnya loss, teman-teman nggak hilang, minusnya nggak lebih dari yang tadi dibilang sesuai dengan persentase, tetapi tetap dengan capitalnya ya teman-teman ya. Nah, ini kondisinya, nah seperti ini kita bisa lihat nih, profit atau loss. Kita tunggu sampai waktunya habis. Kalau misalnya dia ada di atasnya, maka profit, dan kita mendapatkan nilai yang lebih dari 87%, seperti itu teman-teman. Oh, tadi ya pas lagi saya open posisi ada di angka 81% ya teman-teman. Ternyata juga loss teman-teman ya. Itu hanya contoh ya teman-teman ya. Dan strike price itu semakin tinggi kita membuka harga kesepakatannya. Nah, seperti ini dan seperti ini, dia tidak bisa melakukan sell ya teman-teman ya. Tidak bisa melakukan prediksi low ya. Tapi kalau kita prediksi lebih tinggi, maka profit kita menjadi 137% ya teman-teman. Kita buka open posisi $1, maka keuntungan yang kita dapatkan tadi menjadi $1,37 gitu teman-teman, itu keuntungannya. Sedangkan kalau harga normal kan kita hanya mendapatkan 0,87, seperti itu teman-teman. Dan gimana sih cara profit di digital option? Digital option itu nggak selamanya merugikan ya teman-teman ya. Ini digital option ini bisa menjadi binary option seperti biasa. Ya, kalau misalnya kita tidak mengotak-atik yang namanya strike price, ya sama aja seperti binary option, yang membedakan hanya waktunya ya teman-teman ya. Kalau waktu di binary option itu banyak waktunya, bisa sampai kita akhir di bulan ini. Tapi kalau di digital option maksimum hanya 15 menit ya teman-teman ya. Dan itu hanya pilihannya ada 3 menu ya, 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Nah, jadi bisa seperti binary option kalau kita open posisinya hanya 1 menit ya teman-teman ya, atau 5 menit atau 15 menit.
Itu keunggulannya. Selain itu, kalau mau profit biasanya teman-teman bisa prediksi dengan jangka yang agak panjang. Di sini teman-teman bisa agak panjang jangkanya. Teman-teman bisa prediksi misalnya teman-teman mau open 15 menit gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa open strike price-nya. Kalau misalnya prediksi teman-teman ada di bawah sini, dia akan turun. Misalnya teman-teman akan naik deh. Taruhlah akan naik. Ini teman-teman bisa klik di sini. Teman-teman prediksi akan harganya sebelum sampai merah ini, sebelum sampai expiration time-nya, dia akan ada di atas harganya. Di atas harga misalnya inilah 1,321410. Itu misalnya teman-teman prediksi dia bisa habis di atas garis ini, maka teman-teman mendapatkan profit 137% gitu teman-teman. Dan ini tadi saya bilang bisa sampai 900%, memang bisa sampai 900%, cuman tergantung kita menganalisanya seperti apa, dan tergantung menit-menit yang dibuka seperti apa ya teman-teman ya. Candle untuk ininya tergantung dari jarak strike price-nya maksud saya. Oke teman-teman, ini kan 137, 134, semakin jauh dia, semakin jauh maka persentasenya semakin besar teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, lebih untung mana sih antara binary option sama digital option? Oke. Teman-teman, ini saya mau ngasih tahu dulu sebelum masuk situ. Di sini binary option dan digital option dengan market yang sama, pergerakannya sama ya teman-teman ya. Pergerakannya sangat sama. Nah, ini dulu. Oke, kita samain dulu time frame-nya. Samain dulu time frame-nya biar kelihatan. Oh, sorry. Belum diganti 1 menit. Nah. Hey. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Nah, tuh sama ya teman-teman, pergerakannya nilainya juga sama. Kalau ini bisa diganti strike price tapi ini enggak ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong masalah lebih untung mana sih antara binary option atau digital option? Kalau buat saya pribadi, ini cara bermainnya seperti apa dulu? Kalau mau cara bermain seperti binary option dan open posisi hanya 1 menit tanpa mengotak-atik si strike price-nya atau harga kesepakatan, balik lagi ya tergantung yang namanya si payout rate-nya ini atau rate payout-nya. Nah, ini kebetulan di binary masih lebih besar, jadi lebih untung kalau kita cara mainnya seperti itu, kalau secara trading kita seperti itu. Tapi kalau kita bisa menganalisa dan kebetulan marketnya itu bisa menggunakan strike price, bukan di market sideways ya terutama. Contoh seperti ini. Nah, ini 133%, otomatis dia lebih, kalau misalnya profit, digital option akan lebih untung ya teman-teman ya dibanding binary option. Itu teman-teman. Kalau untuk kerugiannya ya jelas kalau teman-teman main strike price tapi marketnya sideways ya jelas si digital option lah. Jadi ini tergantung kondisi dari payout rate-nya ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau main ala binary option, dan tergantung juga marketnya apakah lagi tren atau tidak. Kalau misalnya lagi tren naik atau tren turun yang sangat kuat, kita bisa menggunakan digital option dengan menggunakan harga kesepakatan ya teman-teman. Dan itu kita jangka waktunya kita agak bisa panjangkan. Nah, ini teman-teman contohnya, ini bisa di-set juga di sini. Maksimum sekarang adalah 137%. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus buat apa ada menu digital option dan enggak ada menu binary option? Ya, balik lagi tadi teman-teman, ada orang yang trading menggunakan strike price ya teman-teman, harga kesepakatan. Ada juga yang tidak mau ada yang mau main binary, maksud saya ada yang mau trading binary tapi menggunakan harga kesepakatan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya aplikasi IQ Option di handphone,
teman-teman itu adanya hanya digital option, tidak binary option. Mengapa? Karena di Eropa itu untuk trading binary itu dilarang ya teman-teman ya, itu nggak boleh. Makanya di situ hanya ada menu digital option. Nah, kalau misalnya mau trading handphone di binary, untuk trading binary option di handphone bagaimana? Teman-teman bisa download aplikasi namanya IQ Option X ya teman-teman. Nah, itu untuk pasar Asia memang, karena di Asia itu boleh untuk melakukan trading binary option, tapi di Eropa tidak. Oke, jadi kesimpulannya untuk digital option dan binary option secara keseluruhan adalah sama ya teman-teman ya, secara keseluruhan. Yang membedakan adalah waktu penutupannya atau expiration time-nya. Yang kedua adalah masalah strike price ya teman-teman. Jadi waktu penutupan si digital option itu hanya ada 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Sedangkan kalau misalnya di binary option bisa banyak ya teman-teman. Dan untuk strike price itu adalah harga kesepakatan. Di digital option itu bisa melakukan harga kesepakatan, bisa di set tidak untuk open posisi tidak tidak di grafik yang berjalan di detik ini nilainya ya teman-teman. Itu saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mau mengingatkan teman-teman, baik trading digital option maupun trading binary option, semuanya adalah trading yang beresiko sangat tinggi. Jadi saya sarankan dan saya sangat imbau ke teman-teman semua untuk deposit menggunakan uang bebas ya teman-teman ya. Jangan menggunakan uang yang digunakan sehari-hari agar tradingnya bisa aman dan nyaman dan tidak stres. Dan karena stres itu akan mengganggu psikologis kita dalam trading, dan itu hal yang paling utama adalah psikologis. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Salam. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke.